Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Laila Zahra dari Brunei Darussalam. Baik Laila, bagaimana jalannya pertemuan ke-25 tingkat Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN dan Uni Eropa di Bandar Seri Begawan? Silahkan Laila. Ya, Ayu, selamat siang. Hari ini rangkaian pertemuan ke-25 ASEAN Uni Eropa Ministerial Meeting resmi dimulai dan akan berlangsung pada hari ini hingga esok 28 April 2026 di International Convention Center Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada pertemuan hari ini, forum 2 tahunan kedua organisasi ini telah dilangsungkan oleh para delegasi. Ini menjadi salah satu mekanisme penting yang mempertemukan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa guna membahas penguatan kemitraan strategis antara kedua kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pada hari pertama, sejumlah agenda pendahuluan telah dilaksanakan, yakni ASEAN Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting yang dipimpin oleh para delegasi dari para negara-negara ASEAN dan Uni Eropa maksud kami. Pertemuan-pertemuan ini difokuskan untuk pembahasan serta menyiapkan berbagai dokumen yang akan diadopsi pada sidang utama pada tingkat menteri yang akan berlangsung besok. Dan salah satu isu yang menjadi pembahasan kedua para menteri luar negeri dari ASEAN dan Uni Eropa salah satunya adalah transisi energi dan juga isu keamanan internasional dan regional seperti konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, dan juga di Timur Tengah, Iran, dan juga Gaza. Dan juga konflik di kawasan ASEAN seperti Myanmar. Dan terkait hasil pertemuan yang berlangsung pada hari ini dan juga besok, nantinya para menteri akan melakukan pertemuan pada esok di ruangan yang tempat saya melaporkan berita saat ini, dan setelah pertemuan dilangsungkan, para menteri akan menghasilkan Joint Ministerial Statement atau pernyataan bersama, dokumen maksud kami sebagai dokumen resmi yang mencerminkan arah kerjasama ASEAN dan Uni Eropa ke depan. Indonesia sendiri turut mendorong agar kemitraan ASEAN Uni Eropa semakin konkret, unik, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yakni fokus yang diangkat Indonesia antara lain kerjasama transisi energi, penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Besok, forum ini akan dihadiri para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa yang akan dipimpin oleh Co-Chair ASEAN European Union Ministerial Meetings yang ke-25, yakni Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Dato' Erywan Yusof. Dengan harapan pertemuan ini akan menghasilkan komitmen bersama yang semakin memperkuat hubungan kedua kawasan, dan pertemuan akan ditutup dengan pernyataan bersama melalui konferensi pers yang akan menyampaikan konklusi atau kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan 2 tahunan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa tahun ini di Brunei Darussalam. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Laila Zahra atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.